Oke guys, jumpa lagi dengan kita. Kali ini saya akan membantu kalian ya, membantu skripsi kalian, menguji validitas kalian ya. Cara-caranya itu sangat gampang. SPSS itu jujur saja itu tidak sulit, sangat gampang ya. Kalau kalian mengikuti cara-cara step by step dengan saya, pasti kalian bisa. Nah, pertama-tama adalah kalian harus membagikan kuesioner kalian ya. Kalian membagikan kuesioner. Kalau kalian sudah membagikan kuesioner, otomatis kalian sudah mempunyai data. Nah, setelah kalian mempunyai data tersebut kita akan kelola. Tapi sebelum kita olah data kita, lebih baik ya kita masukkan ke Excel. Jadi kita kita pindahkan data-data tersebut. Supaya apa? Supaya mempermudahkan kita untuk mengolah data di SPSS. Nah, kita lihat data saya ya, saya buat di Excel. Nah, ini contoh contoh data saya. Ya. Nah, yang ini ada yang A ini adalah responden orang pertama, orang kedua, orang ketiga sampai orang ke-29. Ini contoh ya, kalian jangan ikutin seperti saya ini. Ini contoh. Nah, ini X1.1 itu apa sih? Nah, X1.1 adalah variabel pertama, pernyataan yang pertama, variabel pertama, pernyataan kedua sampai pernyataan 6. Nah, saya ada 6 pernyataan, 6 semua. X1 saya, X2 saya dan Y saya ada 6. Nah, ini apa sih maksudnya? Nah, ini orang pertama. Nah, saya buatnya kayak gini. Saya lebih mudah memahaminya. Jadi saya buat lurus biar gampang. Ya. Nah, orang pertama ya, variabel pertama, pernyataan pertama dia memilih 5. Jadi saya tuh 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang 1 tidak setuju, sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju ya. Nah, 1 sampai 5. Nah, begitu. Nah, orang itu memilih 5, 4, 5, 4, 4, 5. Nah, totalnya adalah 27. Nah, kalau tidak percaya kita coba tes. Nah, kita lihat ini 27 sesuai ya, sesuai. Ini bukan kaleng-kaleng ya, sesuai ya. Nah, sama. Nah, ini adalah total X saya. Nah, kenapa sih saya buat total X1 itu untuk mempermudah saya juga. Biar saya tahu, oh ini totalnya 27. Nah, total X2-nya 27 berapa. Begitu juga dengan Y. Nah, setelah kalian sudah membuat di Excel, sudah pindah data ke Excel, baru kalian mengolah data di SPSS lebih gampang. Tanpa basa-basi, ayo kita sekarang menjelaskan ke aplikasi tersebut. Kalau kalian ingin menggunakan cara mudah ya, kalian pakai Ctrl O. Ctrl O ya. Nah, nih Ctrl O, habis itu kalian yang di bawah ini, kalian yang ini ya, file of type ya ini ya. Ini diganti dengan Excel dulu. Nah, habis itu kalian cari data kalian taruh di mana. Kalau data saya taruh di desktop. Nah, di desktop yang di 222. Baru saya open. Nah, setelah itu dia bakal keluar gini. Nah, saya taruh di set kedua punya. Saya taruh di set yang kedua ya. Kalau kalian taruh di set pertama, kalian pencet pertama. Kalau kalian taruh set yang kedua, kalian pencet yang kedua. Baru habis itu oke. Nah, muncul ya. Muncul data saya. Data saya sini ada sebanyak 29. Oh, sorry. Data saya berarti dari awal 29 ya. Bukan 30, sorry. 29. Nah, ini ada 29. Nah, ini kalau misalnya desimalnya, biasanya sih dia muncul 2 ya. Kalau muncul 2, kita buat jadi 0 aja desimalnya. Oke. Kemudian, kalau responden kita buat skal. Habis itu total juga, total X1, total X2, sama Y juga kita buat skal. Habis itu, nah kita ini tinggal uji. Cara ujinya apa?
Nah, caranya adalah analyze. Habis itu kita cari korelate, habis itu bivariate. Baru, nah, ini kita mau uji, misalnya kita mau uji X1 kita ya. Berarti X1 kita masukin. Kalau kalian mau langsung ambil dari atas sampai bawah, berarti kalian tinggal klik yang di atas, tekan shift, habis itu kalian klik lagi yang sampai mana yang kalian mau. Nah, ini X1 saya ya. Oke, saya pindahin ke sebelah. Nah, ini yang saya akan uji. Saya akan uji X1 saya semuanya. Jangan lupa centang ini personal, habis itu habis itu sama yang di paling bawah. Ya, optionnya yang kayak gini aja, udah nggak usah hati-hati. Baru kalian oke. Nah, muncul hasilnya ya. Ini muncul hasilnya. Nah, muncul hasilnya. Sekarang kita akan lihat, kita akan mengetahui apakah data kita valid atau tidak. Jika data kita valid, berarti aman, kita lewat. Apabila data nggak valid, otomatis kita harus menyebar kuesioner ulang lagi. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Nah, oke. Nah, ini cara kita mengetahui. R hitung harus lebih besar pada R tabel ya. Jadi kita harus download atau kita mencari R tabel ya, R tabel. Habis itu kalau R hitung lebih kecil daripada R tabel, sama dengan tidak valid ya. Nah, saya sudah mendapatkan R tabel. Nah, saya menggunakan 5% punya ya. 5%, kalau 5% punya ya. Nah, kita mencari. Nah, saya karena variabel saya ada 29, maka saya ambil yang ini. Oke, saya ambil yang ini 0,3550 ya. Otomatis saya harus 0, ya. Kalau valid 0,3550, 3550, sorry, 3550. Nah, oke. Berarti kalau misalnya dia di bawah 0,3550, dia nyatakan tidak valid. Nah, kita lihat contoh yang pertama nih. Total X1 kita ya, 0,471. Artinya adalah valid, data kita valid. Begitu juga dengan yang kedua ya. 0,485 dinyatakan valid. Pernyataan ketiga 0,473 dinyatakan valid. Yang keempat, pernyataan keempat 0,319. Berarti data kita yang dibagi X1 kita ya, pernyataan keempat, berarti itu tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena validitas kita adalah 0,3550. Nah, apabila di bawahnya berarti dinyatakan tidak valid ya. Habis itu kita X1 ya, pernyataan kelima 0,278 berarti tidak valid juga. Pernyataan ke-6 0,255 berarti tidak valid. Berarti yang data yang valid adalah pernyataan ke-1 sampai pernyataan ketiga. Pernyataan 4 sampai 6 adalah tidak valid. Itu ya. Nah, R tabel sama dengan N sama dengan 29. Kenapa saya bilang N? Karena responden saya ya, saya bilang responden saya ada 29. Nah, keputusan validitas berarti data saya tidak valid ya. Kenapa data tidak valid ya kan? Karena saya masih tidak memenuhi kriteria. Kalau kita kalau kita menyatakan valid gitu ya, X1 kita menyatakan valid, otomatis harus semuanya lewat dari pernyataan kalian. Nah, oke. Apabila kalian mempunyai kendala yang lain, mungkin kalian bisa komen di bawah ini ya. Apabila kalian membutuhkan R tabel juga, saya akan menyatakan melampirkan di deskripsi nanti, tinggal kalian download di bawah. Dan apabila kalian mau
ingin mendownload SPSS, komen di bawah. Kalau andaikan kalian butuh, saya akan lampirkan, akan kasih kalian semua. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng saya. Terima kasih.